إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله هو الذي بعث نبيه ليتمم مكارم الأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا معبود إلا إياه مخلصين له الدين وكفى به شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسنته إلى يوم البعث. أيها الناس عباد الله، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله وطاعته ولعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jum'ah rahimahumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan kembali dengan bulan Maulid untuk mengaktifkan kembali memori kolektif kita sebagai hambanya dan pengikut setia nabinya dan rasulnya akhir zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini menurut ahli sejarah adalah bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, setiap tahun kita memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan itu mengingatkan kita, menyegarkan memori kita bahwa kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah rencana besar untuk sebuah transformasi, untuk sebuah perubahan besar. Minal jahiliyah wal kufr illal imani wal islam. Transformasi, perubahan besar
dari situasi dan kondisi jahiliyah yang kufur, yang musyrik, yang fasik, bahkan munafik, ilal imani wal islam, menuju iman dan Islam. Sebuah transformasi minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya kebenaran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sekitar 6 tahun lalu sebuah karya monumental diluncurkan dan menjadi populer di negeri tercinta yang bernama Indonesia, karena diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikaji oleh berbagai ahli dengan latar disiplin yang beraneka ragam di sejumlah kampus ternama di Republik ini. Judul asli buku itu yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nurul Khalidah Mufarrikhatul Insaniyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat cahaya abadi. Karena itu salah satu tokoh pejuang ternama di zamannya, Abdullah Azzam, menulis buku dengan judul Risalah Khalidah. Itu maknanya bahwa Islam itu risalahnya abadi. Dan buku yang barusan kita sebut itu berjudul yang mirip seperti itu, tapi menyebut seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebutan cahaya abadi dan menjadi kebanggaan seluruh umat manusia. Tentu yang lebih spesifik, kebanggaan bagi seluruh umat manusia yang berhati betul-betul adalah manusia bertuhan. Itu bangga dengan kehadiran beliau. Ini ditulis oleh seorang yang memang namanya pada masa itu luar biasa, Ghulam Ahmad dari Turki. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di buku ini menampilkan tentang tipologi, model, karakter kepemimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang paling berhasil. Sehingga Michael Hart itu menyebut urutan pertama dari sejumlah tokoh terkemuka dunia. Itu urutan pertama karena paling berhasil merubah wajah masyarakat yang tingkat kebiadabannya itu nggak ada tandingan, menjadi masyarakat yang berkeadaban melalui seorang Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipologi
tipologi kepemimpinan beliau merupakan gabungan dari 3 tokoh ternama yang sama-sama menyandang predikat nama, yakni Ibrahim alaihi salam Khalilullah, Musa alaihi salam Kalimullah, dan Isa alaihi salam Ruhullah. 3 sosok itu dengan karakternya masing-masing. Ibrahim sosok cerdas tetapi santun. Cerdas, santun. Banyak juga orang cerdas di mana-mana, cuma kurang santun. Lebih banyak orang santun, tidak cerdas juga. Ini cerdas, santun, bertemu di satu diri yang bernama Ibrahim alaihissalam. Coba kita baca Al-Quran surah Al-An'am. Wah, dia melakukan satu eksperimen gaya dia. Seolah-olah dia berdialog dengan fakta yang ada di semesta ini. Mulai dari gelapnya malam dengan gugusan bintang, bulan dengan cahayanya, bahkan matahari dengan sinarnya yang cemerlang. Karena memang masyarakat pada saat itu menjadikan benda-benda itu sebagai sesembahan. Tapi Ibrahim hadir dengan kecerdasannya. Dia mengatakan, "Inni bari'un mimma tusyrikun." Saya harus terbebas dari sistem keyakinan dan kepercayaan yang dalam bahasa sekarang adalah tauhid, menuju wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi bukan itu yang kusembah, tetapi yang menciptakan itu semua, itu yang pantas disembah. Tawajuhnya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Cerdasnya luar biasa. Dia mampu melakukan transendensi. Eksperimen tentang penyembelihan burung juga dia lakukan. Ini kalau kita pinjam tesisnya Francis Bacon, apa disebut dengan metode ilmiah? Ya, metode ilmiah itu adalah rasional. Metode ilmiah itu logik. Metode ilmiah itu didukung dengan eksperimen. Iya betul. Tapi berhenti di sini. Sementara Ibrahim melampaui itu dengan melakukan transendensi, bahwa ada kebenaran di luar jangkauan penalaran manusia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ini sekali lagi Ibrahim itu cerdas, tetapi santun. Santun. Maka dialog dengan bapaknya. Ya abad, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kenapa menyembah yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat? Ini disampaikan dengan gaya bahasa yang sama. Itu sosok Ibrahim. Musa dengan gayanya yang khas, tegas, lugas. Ya, itu Musa. Dia strong leader. Ya. Kenapa? Karena yang dihadapinya Yahudi
Jadi memang pemimpin dalam situasi tertentu itu bisa dengan gaya itu. Ya. Jadi gaya Musa dipakai. Ya. Apalagi umatnya mentalnya lembek, etosnya lemah. Ini perlu strong leader. Tapi gaya Isa beda. Dia tampil dengan sentuhan cinta dan penuh kasih. Karena umat yang dihadapi itu sudah lama itu menjadi budak. Mentalnya mental budak. Perlu sentuhan cinta dan kasih sayang, membangkitkan rasa percaya diri sebagai manusia. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kecerdasan adalah mata rantai dari Ibrahim, dari Musa, dan juga dari Isa. Dari Musa tegas tegak sebagai kelanjutan dari tradisi Musa, menegakkan keadilan hukum. Kata beliau dalam sabda, andaikan yang mencuri itu, yang melanggar aturan itu Fatimah, anak putriku sendiri, akan kuhukum juga, kuberikan sanksi dengan memotong rambut. Itu anak kandung, apalagi cuma tim sukses, beda lagi. Itu artinya hukum itu tegas, betul, tidak boleh main. Jadi Isa tampil dengan kelembutannya. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh baginda Nabi dengan sentuhan-sentuhan spiritual sofistik. Ini perlu juga untuk kita lakukan. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dunia ini ada 3 tipologi pemimpin. Ada model raja. Dia berkuasa karena berhasil menaklukkan lawannya. Karena itu setelah berkuasa, agar aman, dia harus berusaha untuk memagari kekuasaannya dengan orang-orang dengan kekuatan, segala kekuatan diupayakan, karena dia takut ancaman akan keruntuhan. Ada juga pemimpin produk pemilu kira-kira, tergantung populer apa enggak. Tentang populer itu media bisa diatur. Ya, dukungan finansial ada atau tidak untuk merebut suara umat. Kemenangannya karena mampu membeli. Ini tipe pemilu. Tentu tidak 100%, tapi ada seperti itu. Yang ketiga, tipe pengembala. Tipe pengembala inilah tipe pemimpinnya para nabi dan para rasul, dan berujung dengan sosok yang bernama Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengembala. Karena itu kita baca di bagian akhir dari surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu rasul dari jenismu sendiri, azizun alaihi ma'anittum. Dia sangat berbelas kasih, sedih kalau Anda menderita. Harisun alaikum. Dia menginginkan agar kamu semua itu selamat, bahagia dunia dan akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan dia mengembangkan sifat, meniru sifat Allah, cinta dan kasih sayang dalam membimbing dan mengayomi umatnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bagian akhir dari khutbah yang pendek ini. Ya. Kita ingat bahwa Rasul ketika di Makkah itu mengajarkan tauhid, sistem kepercayaan dan keimanan. Tetapi ada 2 yang penting di sini. Yang pertama, tauhid berdimensi liberatif. Tauhid yang berdimensi keberpihakan, pembelaan, advokasi.
kepada mereka yang menjadi korban kebiadaban jahiliyah, perbudakan dalam arti yang seluas-luas. Karena itu Al-Quran menyuruh fakku raqabah, tahriru raqabah, bebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Tauhid harus berdimensi di barat. Karena itu bagi orang beriman dimanapun kapanpun, rasa iman itu diwujudkan dalam keberpihakan terhadap orang-orang susah dan membebaskan, membela mereka itu. Kezaliman harus dilawan dengan keadilan. Dan yang kedua adalah tauhid yang diajarkan Nabi itu bercorak humanistik dan dia bercorak inklusifistik. Artinya bahwa atas nama iman Anda tidak boleh bersikap eksklusif, tetapi inklusif dalam pergaulan, mengakui, menghargai perbedaan. Karena itu mereka yang beda iman sekalipun dengan kita, tidak boleh kita mencelanya, tidak boleh kita mencaci maki iman mereka itu. Maka Al-Quran ayat ke-108 surah 6 surah Al-An'am Allah berfirman, jangan sekali-kali kamu mencaci maki sesembahan mereka itu, karena bisa saja mereka akan membalas cacian, makian terhadap Tuhanmu jauh lebih dahsyat dari itu. Itu artinya kita harus menghargai perbedaan. Indonesia bangsa yang ditakdirkan memiliki tingkat kebinekaan dan pluralitas yang luar biasa. Karena itu memerlukan sikap keberagamaan yang inklusif, mengedepankan toleransi terhadap sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahil wahidis samad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaabal khair, abwaabal ilm, abwaabal hikmah, abwaabal rahmah, abwaabal barakah, abwaabas sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman dakhala baitika mu'mina. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله